Ikan kecil dan laut. Seekor ikan kecil mencari laut. "Maaf kawan," kata seekor ikan laut muda kepada seekor ikan lain yang lebih besar. "Anda lebih tua dan lebih berpengalaman daripada saya. Di manakah saya dapat menemukan laut? Saya sudah mencarinya di mana-mana, tetapi sia-sia saja." "Laut," kata ikan yang lebih tua, "adalah tempat engkau berenang sekarang." "Hah? Ini hanya air saja. Yang kucari adalah laut," sangkal si ikan kecil itu kurang percaya. Ia lalu pergi mencarinya di tempat lain. Kemudian si ikan kecil bertemu dengan seekor gurita. "Maaf kawan," kata si ikan kecil kepada seekor gurita. "Anda lebih pandai dan cerdas daripada saya. Di manakah saya dapat menemukan laut? Saya sudah mencarinya di mana-mana, tetapi sia-sia saja." "Laut," kata si gurita, "adalah tempat engkau berenang sekarang. Tetapi ini hanya air saja. Yang kucari adalah laut," kata si ikan kecil itu dengan perasaan tidak puas. Ia pun pergi lagi mencari jawaban ke tempat lain. Si ikan kecil menemui seekor kura-kura. "Maaf kawan," kata si ikan kecil kepada seekor kura-kura. "Anda lebih arif dan bijaksana daripada saya. Di manakah saya dapat menemukan laut? Saya sudah mencarinya di mana-mana, tetapi sia-sia saja." "Laut," kata kura-kura, "adalah tempat engkau berenang sekarang ini. Tetapi bukankah ini hanya air saja? Yang kucari adalah laut," sangka ikan kecil itu. Sekali lagi, dengan perasaan kecewa, ia pergi mencari petunjuk tentang laut di tempat lain. Akhirnya si ikan kecil bertemu dengan seekor ikan paus. "Maaf kawan," kata si ikan kecil kepada si ikan paus. "Anda jauh lebih tua, lebih pandai, dan lebih berpengalaman daripada saya. Di manakah saya dapat menemukan laut? Saya sudah mencarinya di mana-mana, tetapi sia-sia saja." "Laut," kata ikan paus, "adalah tempat engkau berenang sekarang." "Maaf, tapi ini hanya air saja. Yang kucari adalah laut," kata si ikan muda, masih saja tidak percaya. Dengan perasaan sangat kecewa, ia pergi dan mencarinya entah kemana lagi. "Wahai ikan kecil, berhentilah mencari. Tidak ada yang perlu dicari. Heninglah sebentar. Bukalah matamu dan lihatlah. Engkau tak mungkin lagi keliru." Sebuah kuil dibangun di suatu pulau 3 kilometer jauhnya dari pantai. Dalam kuil itu terdapat 1.000 lonceng. Lonceng-lonceng yang besar, lonceng-lonceng yang kecil, semuanya dibuat oleh pengrajin-pengrajin terbaik di dunia. Setiap kali angin bertiup atau tofan menderu, semua lonceng kuil serentak berbunyi dan secara terpadu membangun sebuah simfoni. Hati setiap orang yang mendengarkannya terpesona. Namun selama berabad-abad pulau itu tenggelam di dalam laut. Demikian juga kuil bersama dengan lonceng-loncengnya. Menurut cerita turun-temurun, lonceng-lonceng itu masih terus berbunyi, tanpa henti dan dapat didengar oleh setiap orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tergerak oleh cerita ini, seorang pemuda menempuh perjalanan sejauh beribu-ribu kilometer. Tekadnya telah bulat untuk mendengarkan bunyi lonceng-lonceng itu. Berhari-hari ia duduk di pantai berhadapan dengan tempat di mana kuil itu pernah berdiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi yang didengarnya hanyalah suara gelombang laut yang memecah di tepi pantai. Ia berusaha mati-matian untuk menyisihkan suara gelombang itu supaya dapat mendengar bunyi lonceng. Namun sia-sia, suara laut rupanya memenuhi alam raya.
Ia bertahan sampai berminggu-minggu. Ketika semangatnya mengendor, ia mendengarkan orang tua-tua di kampung. Dengan terharu mereka menceritakan kisah 1.000 lonceng dan kisah tentang mereka yang telah mendengarnya. Dengan demikian ia semakin yakin bahwa kisah itu memang benar, dan semangatnya bergelora lagi apabila mendengar kata-kata mereka. Tetapi ia kecewa lagi kalau usahanya selama berminggu-minggu ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri usahanya. Barangkali ia tidak ditakdirkan menjadi salah seorang yang beruntung dapat mendengar bunyi lonceng-lonceng kuil itu. Mungkin juga legenda itu hanya omong kosong saja. Lebih baik pulang saja dan mengakui kegagalan, demikian pikirnya. Pada hari terakhir ia duduk di pantai pada tempat yang paling disayanginya. Ia berpamitan kepada laut, langit, angin, serta pohon-pohon kelapa. Ia berbaring di atas pasir, memandang langit, mendengarkan suara laut. Pada hari itu ia tidak berusaha menutup telinganya terhadap suara laut, melainkan menyerahkan dirinya sendiri kepadanya. Dan ia pun menemukan suara yang lembut dan menyegarkan di dalam gelora gelombang laut. Segera ia begitu tenggelam dalam suara itu sehingga ia hampir tidak menyadari dirinya lagi. Begitu dalam keheningan yang ditimbulkan suara gelombang dalam hatinya. Di dasar keheningan itu ia mendengarnya. Tentang bunyi satu lonceng disambut oleh yang lain, oleh yang lainnya lagi, dan oleh yang lainnya lagi. Dan akhirnya 1.000 lonceng dari kuil itu berdentangan dengan satu melodi yang agung dan berpadu. Dalam hatinya meluap rasa kagum dan gembira. Jika engkau ingin mendengar lonceng-lonceng kuil, dengarkanlah suara laut. Jika engkau ingin melihat Tuhan, pandanglah ciptaannya dengan penuh perhatian. Jangan menolaknya, jangan memikirkannya, pandanglah saja.